5 bulan berturut-turut, Indonesia terjerat dalam siklus deflasi. Fenomena ini, yang biasanya diasosiasikan dengan penurunan harga barang dan jasa, seringkali dilihat secara superficial sebagai sinyal positif bagi daya beli masyarakat. Namun, di balik penurunan harga tersebut, tersembunyi sinyal bahaya yang mengarah pada kerentanan struktural ekonomi. Deflasi berkelanjutan menandakan ada ketimpangan serius antara produksi dan konsumsi. Kelebihan pasokan barang dan jasa tanpa permintaan yang memadai dapat menghentikan roda ekonomi, merugikan sektor usaha, dan pada akhirnya mengancam lapangan kerja serta kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Alih-alih meredakan ketegangan ekonomi, deflasi yang terus berlanjut justru menjadi cerminan dari rapuhnya fondasi ekonomi Indonesia yang terancam melambat lebih dalam jika tidak segera diintervensi dengan kebijakan yang tepat. Seakan belum cukup dengan tantangan deflasi, rupiah kembali melemah dalam 3 hari terakhir, memperburuk situasi ekonomi domestik yang sudah rentan. Konflik geopolitik di Timur Tengah, dengan ketidakpastian yang menyertainya, telah mengguncang pasar global, menyebabkan harga minyak melonjak, dan menekan mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pelemahan rupiah tidak hanya menambah beban impor bahan baku dan energi, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Ketika volatilitas global memengaruhi sentimen pasar, daya tahan ekonomi Indonesia diuji secara serius. Tanpa langkah mitigasi konkret, ketidakstabilan nilai tukar ini berpotensi menggerogoti kemampuan negara untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Mengapa deflasi berlanjut? Deflasi yang terjadi selama 5 bulan terakhir mengisyaratkan adanya kelebihan pasokan barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan permintaan yang cukup. Penurunan permintaan konsumen ini sebagian besar disebabkan lemahnya daya beli masyarakat, terutama setelah pandemi dan peningkatan inflasi pada periode sebelumnya. Meskipun harga barang turun, masyarakat tetap menahan konsumsi karena ketidakpastian ekonomi di masa depan. Hal ini memunculkan apa yang disebut sebagai paradoks deflasi, di mana harga yang menurun justru memperlambat pertumbuhan ekonomi. Secara teori, deflasi seharusnya dapat membantu menurunkan harga barang kebutuhan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, dalam praktiknya, deflasi berkelanjutan justru dapat mengarah pada masalah lebih besar. Pelaku usaha akan mengurangi produksi, karena permintaan yang lemah, pada gilirannya memicu penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi ini, lapangan pekerjaan terancam, dan tingkat pengangguran dapat meningkat. Inilah mengapa deflasi berkelanjutan, seperti yang sedang dialami Indonesia, perlu segera diatasi sebelum menjadi bencana ekonomi. Di saat Indonesia sedang bergulat dengan masalah deflasi, rupiah mengalami tekanan besar dalam beberapa hari terakhir akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.